Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Amelia, NIM 1910201013, mahasiswa keperawatan semester 4 kelas A. Pada kali ini saya akan melakukan konseling kontrasepsi untuk memenuhi evaluasi mata kuliah keperawatan maternitas pertama. Konseling kontrasepsi adalah proses pemberian bantuan seseorang kepada orang lain dalam membuat suatu keputusan dengan tujuan untuk membantu klien memilih dan menentukan jenis kontrasepsi yang akan digunakan. Kasus yang saya ambil adalah seorang pasangan suami istri, suami berusia 32 tahun dan istri berusia 28 tahun. Mereka belum memiliki keturunan selama kurang lebih 3 tahun menikah. Mereka akan melakukan konseling kontrasepsi dikarenakan pasangan suami istri tersebut berkata akan menunda kehamilannya. Karena saat ini pasien sedang di masa pengobatan kanker ovarium, sebelumnya pasien pernah menggunakan kontrasepsi IUD namun sudah pasien lepas. Pasien mengatakan mempunyai riwayat penyakit hipertensi yang ia derita. Baik, langsung saja ke tahap kerjanya. Di sini saya sudah mengkaji kebutuhan klien untuk konseling kontrasepsi sesuai dengan kasus. Setelah itu kita lakukan persiapan kepada klien. Permisi Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas, silakan duduk. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya perawat Fiona. Sebelumnya ini dengan Mas siapa? Oh, Mas Osa, Ya, baik. Umurnya berapa, Mas? 32 tahun Mbak. Baik, Mas. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Mbak, jadi saya dengan istri saya ingin melakukan KB, tetapi saya masih bingung Mbak menggunakan KB apa. Jadi, Mas dan istri Mas ini ingin ber-KB, namun sebelumnya istri Mas ini ingin mengetahui dulu jenis kontrasepsi yang tepat untuk istri Mas ya, seperti itu? Iya Mbak. Baik, nanti akan saya jelaskan berbagai macam alat kontrasepsi yang bisa Mas pilih dan istri Mas pilih. Kemudian nanti di sini saya akan menjelaskan beberapa alat kontrasepsi tersebut dan Mas dan istri Mas tidak perlu sungkan-sungkan untuk menyampaikan segala sesuatunya kepada saya. Saya akan menjaga kerahasiaan dari apa yang disampaikan Mas dan istri Mas. Begitu ya, Mas? Baik Mbak, baik Mbak. Baik, Mas, nanti akan saya tunjukkan apa yang bisa Mas gunakan terkait pemakaian alat kontrasepsi ini. Jika ada suatu permasalahan mengenai KB itu sendiri, nanti akan saya bantu untuk menyelesaikan masalah tersebut ya, Mas dan Mbak. Jadi saya dan istri saya ingin menunda kehamilan Mbak, karena istri saya ini sedang melakukan pengobatan, yaitu pengobatan kanker. Oke, baik. Maaf, Mas, kalau boleh tahu pengobatan kanker apa ya? Jadi istri saya sedang melakukan pengobatan kanker ovari stadium 2A, Mbak. Oke, sebelumnya apakah Ibu atau istri Mas itu sudah pernah menjadi akseptor KB? Jadi istri saya ini dulu sudah pernah memakai IUD ya, tapi sudah dilepas. Oh iya, baik ya Mas. Apakah Ibu atau istri Mas ini memiliki riwayat penyakit sebelumnya? Punya nggak ya? Punya, Mas, Mbak, hipertensi. Oke. Oh, oke, baik. Hipertensi. Baik, Mas dan istri Mas. Jadi dari kondisi yang telah Mas jelaskan tadi, saya memiliki saran untuk Mas dan istri Mas ini menggunakan cara kontrasepsi sederhana. Sengga yang pertama itu ada senggama terputus dan metode pemilihannya hubungan dengan tanggal atau pantang berkala, atau ibu juga bisa menggunakan cara kontrasepsi modern atau metode efektif diantaranya yaitu implan dan kondom seperti itu. Oh, seperti itu ya, Mbak. Iya. Jadi apa aja keuntungan dan kerugian dari masing-masing itu, Mbak? Oke, baik. Yaitu jenis alat kontrasepsi yang telah saya jelaskan tadi memiliki kekurangan dan kelebihan ya.
Saya akan menjelaskan agar nanti Mas dan istri Mas ini tidak bingung lagi untuk memilih alat kontrasepsi apa yang akan kalian gunakan seperti itu. Oh, baik, baik, baik. Begini ya Mas, saya mulai dari cara kontrasepsi sederhana atau alami. Yang pertama ada senggama terputus atau menarik penis dari vagina sebelum ejakulasi. Tujuannya agar pengeluaran sperma terjadi di luar vagina, sehingga dapat mencegah terjadinya pembuahan seperti itu. Keuntungan dari jenis ini yaitu lebih hemat, tidak membutuhkan biaya. Cara ini juga tidak menimbulkan efek samping, namun cara ini memiliki kekurangan sering terjadi kebobolan sel sperma, terkadang keluar sebelum ejakulasi, seperti itu. Kemudian untuk pantang berkala, yaitu lebih ke ibu mencermati siklus menstruasi dan ovulasi selama sebulan untuk mengetahui masa subur tubuh. Keuntungannya tidak membutuhkan pemasangan alat KB sehingga tidak ada efek sampingnya. Namun cara ini kurang lebih menurut saya kurang efektif karena terkadang siklus menstruasi rutin tiap bulannya atau setiap orang itu berbeda-beda seperti itu, Mas. Oh ya. Tapi tingkat keefektifannya rendah ya, Mbak? Iya, Mas, seperti itu. Nanti ada cara kontrasepsi modernnya kok, Mas. Ada kondom, ada implan. Untuk KB kondom ini digunakan oleh pemasangan ibu atau suami. Jadi nanti kondomnya itu bisa dipasang di suami atau istri, seperti itu. Keuntungannya kondom itu yaitu dapat mencegah penularan penyakit seksual seperti AIDS, juga pemakaian yang praktis. Namun kerugiannya yaitu menurut saya tidak efektif karena ketidakefektifannya itu masih rendah karena biasanya dalam pemasangan kondom ini bisa saja sobek. Seperti itu Mas, kira-kira. Sejauh ini apakah Mas dan istrinya mengerti? Paham, 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 paham. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya untuk KB implan itu ada beberapa jenis. Di antaranya ada yang 2 batang, 3 batang, dan 6 batang. Implan dan 3 batang ini waktu keefektifannya hanya 3 bulan saja, sedangkan pada 6 batang mampu bertahan secara 5 bulan. Keuntungan dari KB ini yaitu mampu mengembalikan kesuburan ibu secara sempurna setelah pengangkatan dan tidak menaikkan tekanan darah ibu juga. Untuk kekurangannya yaitu kadang terasa sakit kepala, gelisah, juga dapat terjadi peningkatan atau penurunan berat badan seperti itu. Begitu Mas, Bu, apakah Ibu dan Mas sudah mengambil keputusan alat kontrasepsi apa yang nantinya Mas dan istri Mas akan gunakan? Gimana yang? Oh, implan ya? Iya, implan aja, Mbak. KB implan Oke, ya gimana? baik. Oh, Ya. oh iya. Baik, untuk pemasangan KB implan ini berbentuk menyerupai tabung plastik kecil dan fleksibel yang berisi hormon untuk mencegah kehamilan ya, Mas dan Mbak. Tabung yang sering disebut susuk ini nanti dimasukkan ke kulit dengan kulit lengan atas seperti itu. Untuk jenisnya itu nanti istri Mas bisa pilih sesuai kebutuhannya seperti itu. Baik Mbak, nanti saya akan diskusikan lagi kepada istri saya ya Mbak tentang itu. Iya baik, baik Mas dan ibunya. Dari apa yang telah saya jelaskan tadi, apakah ibu dan Mas sudah memahaminya? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat lagi, Mas, apa yang Mas dan istri Mas ini sudah mengerti? Nah, jadi gini ya Mbak, saya yang mewakili dari istri saya. Jadi ada tadi beberapa KB yang sudah dijelaskan oleh Mbaknya, yaitu ada KB alami dan juga KB modern. Nah, di KB alami itu ada pantang berkala dan juga senggama terputus. Nah, keduanya lebih mudah dan lebih murah karena tidak menggunakan dana dan tidak ada efek samping. Namun keduanya juga memiliki tingkat keefektifannya cukup rendah, seperti tingkat keberhasilannya juga rendah. Seperti tadi, kalau umpamanya pantang berkala terjadi apa namanya kegagalan apa tuh
terjadi penerobosan lah sel sperma, dan juga kalau menggunakan pantang berkala juga menggunakan apa namanya tadi, siklus mens ya Mbak, siklus mensnya juga Ya, berbeda-beda kan. Kemudian kalau menggunakan KB modern itu juga bisa menggunakan kondom dan juga bisa menggunakan beberapa KB lain. Kalau tadi kondom itu kurang efektif karena mudah robek dan ya bisa berbahaya kan ya, kalau nanti jadi seperti itu. Juga tadi ya. Mbaknya juga mengatakan bahwa ada KB implan ya. Nah, di KB implan itu ada 3 jenis. Tadi ada 2 batang, ada 3 batang, kemudian yang satu lagi 6. 6 ya? Iya, betul. Iya, Ya, 6 6 batang. Nah, untuk KB implan sendiri itu baik untuk penderita hipertensi seperti istri saya ini karena tidak menyebabkan kenaikan tekanan darah ya, Mbak. Tetapi Iya, juga ada efek sampingnya nih. Efek sampingnya seperti tadi, berat badan naik, terus kegelisahan. Nah, seperti itu mungkin, Mbak. Tapi tingkat keefektifannya juga tinggi gitu kan. iya, Nah, seperti itu. mungkin itu. Baik. Oh iya, baik. Benar semuanya, Mas dan Ibu. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Ya. Sebelumnya, apakah ada yang Mas dan istri Mas akan tanyakan lagi? Hmm, tidak sih, Mbak. Cukup. Oke, baik. Mas, untuk keputusan yang saya serahkan kepada Ibu, eh, nanti Ibu bisa diskusikan dulu dengan suaminya kembali ya, alat kontrasepsi apa yang akan digunakan. Jika eh, dirasa sudah mantap, nanti Mas dan istri Mas bisa datang lagi untuk melakukan pemasangan alat kontrasepsi yang Mas inginkan, ya, dan Ibu inginkan seperti itu. Baik, seperti itu ya, Mas. Iya, sama-sama, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih sudah percaya dengan saya untuk konseling kontrasepsinya. Saya akan menjaga apa yang Mas katakan tadi, dan istri Mas katakan lagi tadi, seperti itu. Terima kasih untuk kerjasamanya. Saya akhiri ya. Iya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak.